Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk saat ini kita akan belajar tentang statistika. Di sini kita akan coba bahas dulu apa itu statistik dan statistika. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, pengertiannya dulu. Apa itu sih statistik? Statistik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Statistik dalam pengertian sederhana itu adalah data. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas itu artinya data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Jadi data itu bisa berupa angka ataupun bukan angka. Nah, statistik ini banyak macamnya tergantung dari konsep apa yang sedang kita teliti atau kita sajikan. Misal contohnya ada statistik pendidikan, yaitu tentang apa? Tentang kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Misalnya nilai ulangan harian matematika kalian di kelas, gitu ya, nilai PTS, nilai tugas, itu kan berupa angka. Kumpulan angka-angka itu disebut sebagai statistik. Nah, lalu data yang bukan berupa angka itu apa? Gitu ya. Misalnya kalian disurvei tentang hobi gitu ya. Nah, itu kan nanti munculnya bukan angka, melainkan berupa karakter. Ada yang hobi basket, hobi futsal, dan sebagainya. Nah, itu juga kumpulan-kumpulan hobi tersebut bukan berupa angka. Nah, itu masih kita sebut sebagai statistik. Nah, ini contoh yang lain misalnya tentang statistik suku bunga. Itu kumpulan angka yang berkaitan dengan masalah naik turunnya tingkat suku bunga. Misalnya statistik di kesehatan itu juga tentang kumpulan atau angka-angka berkaitan dengan saat ini kita sedang dilanda dengan masalah kesehatan, yaitu melandanya COVID-19 ya di negara kita. Itu bermunculan data-data tentang orang-orang yang terkontaminasi, yang positif, yang sembuh, bahkan yang meninggal akibat dari COVID-19 itu juga bisa kita sebut sebagai statistik kesehatan. Nah, lalu apa bedanya antara statistik dengan statistika? Nah, kalau statistik itu datanya, kalau statistika itu ilmunya, artinya pengetahuannya, yaitu tentang bagaimana cara atau ya metode, teknik dari mulai mengumpulkan data, ya, dari mulai menyajikan data, dari mulai mempresentasikan data, dan akhirnya kita menarik kesimpulan dari data yang kita punya. Nah, jadi kalau statistik itu datanya, kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik tersebut. Nah, itu ya, jadi bedanya antara statistik dan statistika. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan bahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Mungkin dulu di kelas SMP waktu sekolah gitu ya, ada beberapa cara menyajikan data. Cara yang pertama itu bisa berupa tabel, selanjutnya dengan diagram, ada diagram batang, diagram garis, ya, ini diagram lingkaran gitu ya. Nah, ini yang sudah dipelajari waktu SMP. Nah, ini ada bentuk yang lain, ini disebut histogram, ini disebut poligon frekuensi, dan ini ogive. Nah, tiga bentuk ini akan kita pelajari saat ini. Tapi sebelum ke sini, Ibu juga akan coba mengingatkan tentang diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang itu kan grafik data yang berbentuk persegi panjang yang mempunyai lebar yang sama untuk setiap lembarnya. Dan setiap lembar itu terpisah dengan skala tertentu gitu ya. Dan menyajikan data yang bersangkutan. Itu diagram batang. Nah, untuk diagram batang itu juga macam-macam. Ada yang single, ada yang double, ada yang triple. Nah, di sini misal ada sebuah contoh pada tabel. Perhatikan kasus perkembangan COVID-19 di Indonesia dari tanggal 3 sampai 12 Agustus 2020. Nah, data dari tabel ini bisa kita rubah ke dalam bentuk diagram batang, sekaligus tiga batang gitu ya. Nah, sini
Nah, di sini yang di bawah ini sumbu X menampilkan tanggalnya, tanggal 3, 4, 5 sampai 12. Sumbu Y ini menampilkan jumlah kasusnya. Untuk yang positif itu warna biru, untuk yang sembuh warna hijau, dan untuk yang meninggal warna orange. Nah, ini cara membuat diagram batang. Ini setiap batang itu punya lebar yang sama. Selanjutnya, setiap karakter dari tanggal yang satu ke tanggal yang lain ini terpisah dalam bentuk interval yang sama. Ini jaraknya sama. Nah, itu ya. Jadi ini diagram batang. Nah, diagram batang tuh ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi nanti kalian kalau menemukan diagram batang dalam bentuk yang lain itu sama saja. Nah, selanjutnya ke diagram garis. Diagram garis itu apa ya? Sama gitu ya pada prinsipnya. Kalau tadi berbentuk batang, kalau di sini berbentuk garis. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang sama. Nah, maka kalau kita rubah dalam bentuk diagram garisnya, maka ini pun kita nanti akan tiga garis. Yang biru ini menyatakan kasus yang positif, yang merah ini menyatakan kasus yang sembuh dari COVID-19, dan yang kuning ini ya, ini menyatakan yang meninggal dari tanggal 3 sampai tanggal 12. Nah, di sini harusnya tanggal ya, 3 sampai 12. Nah, itu diagram garis, pasti mudah lah untuk membuatnya. Nah, lalu sekarang kita ke diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran? Diagram lingkaran berarti grafiknya berbentuk lingkaran yang terbagi dalam juring-juring. Nah, sesuai dengan persentase data yang bersangkutan. Jadi nanti pembagian lingkaran itu luas juringnya tidak sembarangan. Besar kecilnya luas itu tergantung dari banyak tidaknya data tersebut. Nah, nanti tolong dicek lagi, dibaca lagi bagaimana cara membuat diagram lingkaran untuk mendapatkan luas-luas wilayah dari setiap juring ini. Nah, ini angka 3, 4, 5 ini menyatakan tanggalnya. Nah, angka 3 ini lebih kecil daripada yang tanggal 12 karena memang kasusnya sedikit dibandingkan kasus tanggal 12. Makin banyak datanya di tanggal tersebut, maka luas juringnya makin besar. Jadi ada beberapa tipe ya. Ada yang hanya menyatakan di sini tanggalnya saja, tidak dicantumkan berapa persentasenya. Ada yang persentasenya disebutkan seperti ini. Ya, ini 4%. Berarti kan kalau seperti ini bisa kita cek bahwa data tertinggi itu 15% di tanggal 11 misalnya, dan seterusnya. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Itu ya, pokoknya ini diagram lingkaran pun macam-macam tergantung dengan selera yang membuatnya. Nah, itu ya, ini adalah 3 diagram yang sudah kita kenal di SMP. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi sekarang Ibu tidak membahas lagi bagaimana cara membuat ketiga diagram tersebut. Nah, yang akan Ibu bahas apa? Yaitu kita akan coba membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Tapi sebelum membahas ketiganya, maka ada satu hal yang harus kalian pahami dulu, yaitu berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi? Gitu ya. Jadi di sini, apakah seperti tabel biasa? Nah, apa tujuannya membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, lihat contoh masalah berikut ini. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang peneliti itu sedang melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani memulai usahanya. Nah, hasil survei itu disajikan dalam bentuk sebaran data seperti ini. Ada yang mulainya 18 tahun, 26, 32, nah, gitu ya, dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 80 orang. Nah, kita bayangkan bahwa pada saat kita mendapatkan data seperti ini, kita akan sulit mengambil sebuah kesimpulan, gitu ya. Ada berapa orang sih yang mulai usianya dari usia 17 tahun? Berarti kan kita harus meneliti satu-satu, dihitung lama waktunya, gitu ya. Nah, jadi sebaran data seperti ini kurang efektif. Karena apa? Karena akan membingungkan orang lain untuk mengambil kesimpulan dari maksud hasil penelitiannya.
Contoh tabel distribusi frekuensi dari masalah ini disajikan pada slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kita belum buat ya, baru merubah dari yang tadi. Nah, tabel distribusinya itu dari masalah yang tadi dibuat seperti ini. Jadi dikelompokkan. Distribusi kelompok artinya tabelnya itu terdiri dari beberapa kelompok. Nah, ini ada yang disebut dengan kelas. Kelas itu berarti kelompok-kelompok. Maksud dari penelitian itu ini 16 sampai 20 berarti usia 16 sampai 20, 21 sampai 25. Nah, ada berapa orang? Ada 19 orang yang usianya 16 sampai 20. Yang 21 sampai 25 ada 15 orang. 26 sampai 30 tahun ada 21. 31 sampai 35 ada 16 orang dan 36 sampai 40 itu ada 9 orang. Nah, dari sini kan sepintas juga kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang paling banyak itu memulai usia dari usia 26 sampai 30 gitu ya. Jadi lebih mudah kita memahami hasil penelitiannya ketimbang dalam bentuk sebaran data seperti tadi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi kelompok ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Ada yang disebut dengan kelas. Nah, kelas itu apa? Ini kelompok-kelompok dari data. Berarti di sini ada berapa kelas? Ada 5 kelas. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan batas bawah kelas. Nah, ini disebut batas bawah kelas. 16, 21, 26, 31, 36. Selanjutnya ada yang disebut dengan batas atas kelas. Nah, ini disebut batas atas kelas. Nah, di sini ada yang disebut dengan tepi kelas. Nah, tepi kelas itu ini. Tepi kelas bawah 15,5 dari mana? Ini 16 dikurangi 0,5. 21 dikurangi 0,5 20,5. 26 dikurangi 0,5 25,5. Jadi tepi bawah kelas itu batas bawah dikurangi 0,5. Lalu yang sebelah kanannya apa? Ini disebut tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas didapatkan dari mana? Sama dari batas atas. Kalau yang tadi tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Nih, 25 ditambah 0,5, 25,5. 30 ditambah 0,5, 30,5. Dan seterusnya. Nah, jadi ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas. Nah, selanjutnya ada istilah lain yaitu yang disebut dengan panjang kelas atau interval. Nah, apa sih rumusnya? Yaitu tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Berarti di sini panjang kelasnya adalah 20,5 dikurangi 15,5 atau berapa? Yaitu 5. Nah, ini pun panjang kelasnya 5. Ini panjang kelasnya 5 dan seterusnya. Nah, untuk mencari panjang kelas, selain tepi atas dikurangi tepi bawah, bisa juga kalian dapatkan dari sini. Batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Berarti 21 dikurangi 16. 26 dikurangi 21, 5. 31 dikurangi 26, 5. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan panjang kelas itu tidak harus dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Bisa juga batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah istilah-istilah penting yang harus kalian pahami dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, kita coba simpulkan gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan kelas. Kelas adalah tempat pengelompokan nilai-nilai suatu interval. Banyaknya kelas berarti banyaknya kelompok dalam tabel. Ada disebut dengan tepi kelas tadi. Nah, ya. Selanjutnya ada tepi kelas itu ada tepi bawah kelas, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas kelas, batas atas kelas ditambah 0,5. Selanjutnya ada yang panjang kelas. Panjang kelas itu selisih dari tepi kelas atas dikurangi tepi bawah kelas. Nah, ada yang lain di sini. Ada yang disebut dengan titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu bagaimana cara mencarinya? Ya, yaitu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2 atau di sini disebut sebagai rataan gitu ya.
Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, istilah-istilah ini yang akan menentukan kita dalam menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, untuk membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogif, kalian harus bisa dulu membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, bagaimana cara membuat langkah-langkahnya? Kalau tadi kan di contoh awal, dari sebaran data langsung diberikan tabelnya. Nah, kalau sekarang kita akan coba membuat dari sebaran data bagaimana dibuat tabel. Jadi ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti dulu di sini. Yang pertama adalah mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Tapi ini opsional ya, tergantung kalian. Jadi kalian mau mengurutkan silahkan, nggak juga nggak masalah. Nah, selanjutnya setelah mengurutkan gitu ya, menentukan nilai jangkauan atau rentang. Jangkauan itu rumusnya apa? X max dikurangi X min, artinya data terbesar dikurangi data terkecil. Itu ya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Setelah kita punya jangkauan, berikutnya kita tentukan banyak kelas. Nah, kalau tadi kan di tabel tadi banyak kelasnya 5, itu tidak sembarangan. Jadi kita harus bisa menentukan banyak kelas supaya kelas yang kita punya itu bisa memuat semua data yang kita punya. Jadi tidak ada istilah data yang tidak kebagian kelas gitu. Nah, rumusnya gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu apa? N itu adalah ukuran data, artinya banyaknya data dari yang kita punya. Nah, setelah banyak kelas kita tentukan, selanjutnya kita tentukan interval kelas atau panjang kelas. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi ini berurutan ya, kalau jangkauannya salah nanti ke bawahnya pasti akan salah, dan seterusnya. Setelah kita punya jangkauan, terus kita punya banyak kelas dan interval kelas, maka langkah berikutnya adalah buat tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Ya, misal contohnya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut ini. Nah, di sini disajikan data hasil ulangan matematika. Ada berapa siswa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 40 siswa. Nah, hasil ulangannya disajikan dalam bentuk seperti ini. Ini kan kita pusing ya. Yang nilainya 72 ada berapa orang? Nah, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Tadi langkah pertama adalah urutkan dulu. Tapi ini untuk pengurutkan itu terserah kalian, opsional ya. Jadi boleh diurutkan, boleh tidak. Nah, misalnya di sini Ibu udah mengurutkan dari terkecil sampai terbesar. Setelah itu kita cari jangkauannya. Jangkauan itu tadi apa rumusnya? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. X max dikurangi X min. Nilai terbesarnya 93, nilai terkecilnya 59. Jadi kita dapatkan jangkauannya adalah 34. Setelah kita tentukan jangkauan, tentukan banyak kelas. Ingat, rumus banyak kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu apa? N itu banyaknya data. Nah, di sini tadi datanya ada 40. Berarti log 40 adalah 1,6010. Setelah kita punya log 40 dikali 3,3. Setelah dikali 3,3 baru ditambah 1. Ternyata hasilnya banyak kelas itu 6,2833. Ingat kan kalau banyak kelas itu bilangan bulat. Jadi kita bulatkan ke atas saja supaya kelas yang kita tentukan itu bisa memuat data yang kita punya. Jadi banyaknya kelas kita bulatkan jadi 7. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, setelah kita menentukan banyak kelas, tadi berikutnya kita tentukan interval kelas. Nah, interval kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya adalah 34, banyaknya kelas 7.
Jadi 34 dibagi 7 sama dengan 4,86. Nah, di sini pun sama, kita bulatkan ke atas, jadi hasilnya adalah 5. Nah, setelah kita punya banyak kelasnya 7, intervalnya 5, maka berikutnya kita buat tabelnya. Ya, tabel yang berupa kelompok-kelompok. Nah, untuk memudahkan kita membuat tabel, ya, di sini di angka pertama itu kita tuliskan yang terkecil dulu deh. Ini sih bukan keharusan gitu ya. Jadi terserah kalian sih mau mulai dari 50 juga boleh, cuman nanti takutnya tidak kebagian data yang paling tingginya. Jadi supaya aman, angka pertama ini adalah nilai minimum 59. 59 sampai berapa? Nah, gitu kan. Nah, ini gunakan interval. Nah, intervalnya 5. Tapi ingat, 5 itu bukan ke samping, tapi ke bawah. Jadi 59 ditambah 5 itu 64. Nah, berarti 59, 64, 69, 74 terus gitu ya, sampai di sini 7 kelas. 7 kelas itu sampai 89. Kalau di sini 4, maka di sini 63. 69 berarti di sini 68 dan seterusnya. Jadi ini kelasnya ada berapa? 7, sesuai dengan yang tadi sudah kita hitung. Ada 7 kelas. Nah, selanjutnya angka 5 ini 7 dari mana? Lihat, yang 59 sampai 63 ada berapa? Nih, 59, 60, 60, 62, 63 ada 5. Berarti kita tulis di sini 5. 64 sampai 68 ada berapa? Ini pun sama, ada 5 orang. 69 sampai 73 itu ada 7. Jadi frekuensi ini menyatakan banyaknya data berdasarkan kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang sudah kita tentukan. Seterusnya ya, sampai kelas terakhir 89 sampai 93 ada berapa orang? Nah, ternyata ada 3 orang. Nah, baik, di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menentukan apakah benar atau tidak hasil buat tabelnya, jangan lupa jumlahkan frekuensinya. Kalau jumlahnya 40 sesuai dengan banyak data yang tadi kita punya, berarti insya Allah tabel distribusi frekuensi yang kita buat itu sudah benar. Nah, ini tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi ke kelompok. Nah, berikutnya kita ke contoh tentang histogram. Yang seperti apa sih histogram, poligon frekuensi, dan OGIF? Kenapa tadi kita harus buat tabel distribusi kelompok dulu? Karena untuk membuat ketiga diagram ini harus dari tabel distribusi kelompok. Ini adalah contoh yang awal tadi, yang pengusaha. Nah, pada saat kita punya kelasnya 16 sampai 19, frekuensinya 19. Nah, di sini ada 15,5, 20,5 tadi tepi atas dan tepi bawah kelas. Gitu ya. Ini kita harus cari. Selanjutnya, kalau dari tabel ini dibuat histogram, berarti bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Histogram itu pada prinsipnya mirip dengan diagram batang. Dia memilih batang yang lebarnya sama, hanya saja kalau histograma rapet ya di sini. Jadi tidak ada jarak antar batang yang satu dengan batang yang lain. Kalau diagram batang kan tadi terpisah gitu ya, terpisah-pisah. Kalau di sini dia satu sama lain berimpit. Nah, sumbu X ini menyatakan tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas, atau bisa juga titik tengah kelas. Nah, ini 15,5 itu tepi bawah, tepi atas, dan seterusnya. Nah, 18, 23, 28 ini disebutnya titik tengah kelas. Nah, sumbu Y-nya ini menyatakan frekuensi. Tinggi rendahnya batang yaitu menyatakan berapa banyak dari frekuensi setiap kelas. Nah, ini kelas pertama 19, kelas kedua 15, dan seterusnya. Nah, ini histogram ya. Nah, berikutnya yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, untuk poligon frekuensi mirip dengan diagram garis. Hanya saja di sini data yang digunakan itu adalah sumbu X ini yang digunakannya titik tengah kelas. Jadi ini 18, 23, 28 itu adalah titik tengah kelas. Selanjutnya ada yang disebut dengan OGIF. Nah, ini OGIF. OGIF itu yang digunakan
di sumbu X ini adalah tepi kelas, tepi bawah sampai tepi atas yang terakhir. Selanjutnya ini menyatakan frekuensi kumulatif. Jadi nanti bukan menyatakan frekuensi seperti yang pada tabel, tapi dikumulatifkan, artinya dijumlahkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang OGIP, bagaimana cara membuat OGIP-nya. Nah, oke ya. Jadi bedanya antara diagram batang, diagram garis dengan histogram dan poligon frekuensi dan OGIP itu terlihat dari datanya. Kalau diagram batang dan diagram garis itu datanya data tunggal. Kalau ketiga yang dipelajari sekarang ini datanya data kelompok. Ya, kita coba lanjutkan. Sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat histogram, poligon frekuensi, dan OGIP. Nah, untuk membuat histogram dan poligon frekuensi itu langkah pertama adalah di sini kita punya contoh, ada tabel nilai 59 sampai 63, 64 sampai 68. Ini datanya 5, 8, 4, 11, 4, 5, 3 dan seterusnya. Langkah pertama kita buat tabel bantuan dulu, gitu ya. Tabel bantuan itu apa? Tabel yang berisi informasi yang kita butuhkan. Tadi dalam histogram kita butuh tepi kelas. Nah, ini ya tabelnya kita pindahkan 5, 8, 11 dan seterusnya. Kita tentukan tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Nah, tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5, 59 dikurangi 0,5, 58,5. 64 dikurangi 0,5, 63,5 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Setelah itu tentukan tepi atas. Tepi atas dari mana? Dari batas atas. Berarti 63 ditambah 0,5, 63,5. 68 ditambah 0,5, 68,5 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Nah, di sini pun kita butuh titik tengah kelas karena kadang ada histogram yang menggunakan titik tengah kelas. Gitu ya, jadi ini tergantung suka-suka yang bikinnya. Titik tengah kelas apa rumusnya? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 59 ditambah 63 dibagi 2 hasilnya 61. Nah, 66 dari mana? 64 ditambah 68 dibagi 2 hasilnya 66. 69 ditambah 73 dibagi 2 hasilnya 71 dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek ini hasilnya benar atau tidak. Nah, setelah kita punya tabel bantuan yang isinya tepi bawah, tepi atas dan titik tengah, berikutnya kita buat histogramnya. Nah, di contoh yang sekarang Ibu gabungkan antara histogram dan poligon frekuensi ya, supaya hemat lah gitu. Sama ya, kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang sumbu X-nya itu tentang tepi kelas. Nah, lihat ini tepi bawahnya 58,5 sampai 93,5. Kita tuliskan 58,5, 63,5 terus sampai 93,5. Selanjutnya kita buat batang-batang sesuai dengan tingginya, sesuai frekuensi. Nah, batang yang pertama itu dari 58,5 sampai 63,5, tingginya 5. Nah, ini. Selanjutnya batang yang kedua tingginya 8, tingginya 4 dan seterusnya. Nah, ini yang berupa batang-batang disebutnya histogram. Nah, karena di soal ini digabung histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk poligon frekuensi kita buat garis hubungkan. Siapa yang dihubungkan? Titik tengah. Nah, di sini ambil datanya titik tengah. Nah, ini ada 61, 66, 71, 76, 81, 86 sampai 91. Di tengah-tengah batang jatuhnya di sini. Nah, di sini 5 sesuai dengan frekuensinya, terus 8, 4. Nah, tinggal dihubungkan dengan garis lurus. Nah, jadi yang bentuknya batang-batang ini disebut histogram, sementara yang garis lurus atau diagram seperti diagram garis itu disebut poligon frekuensi. Nah, untuk histogram dan poligon frekuensi gambarnya boleh disatukan, jadi terserah kalian.
Sekarang kita bahas ke bentuk diagram yang lain, yaitu yang disebut dengan OGIF. Nah, OGIF itu apa? Nah, OGIF itu sebuah grafik yang didapat dari tabel frekuensi kumulatif. Jadi di situ ada istilah frekuensi kumulatif. Kumulatif itu berarti diakumulasikan atau dijumlahkan. Nah, ada dua OGIF. Nah, ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Apa sih maksud dengan OGIF positif? OGIF positif itu berarti hubungannya berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, nah di sini kurang dari tepi atas kelas. Nah, jadi nanti kalian pakai tabelnya tepi atas. Selanjutnya ada OGIF negatif. OGIF negatif itu berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Nah, supaya nggak pusing, nggak bingung, kita ke contoh ya. Di sini ada sebuah contoh, ada sebuah tabel hasil pengukuran benda dalam milimeter ya. Ada yang panjangnya 119 sampai 127 mm itu ada 3 benda. Yang 128 sampai 136 itu adalah 6 benda, dan seterusnya. Bisa dicek ya di tabelnya. Nah, untuk mendapatkan OGIF sama seperti histogram, kita harus tentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 119 dikurangi 0,5, 118,5. 128 dikurangi 0,5, 127,5, dan seterusnya. Nah, untuk tepi atas, kita dapatkan dari batas atas ditambah 0,5. Berarti 127 ditambah 0,5, 127,5. 136 ditambah 0,5, 136,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita punya tepi bawah dan tepi atas, sekarang kita gambar OGIF-nya. Yang pertama kan kita buat OGIF positif. Tadi OGIF positif itu didapatkan dari daftar frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Jadi yang kita buat di sini adalah ini tepi atasnya. Kurang dari 127,5, kurang dari 136,5, kurang dari 145,5, kurang dari 154,5, kurang dari 163,5, kurang dari 172,5, kurang dari 181,5. Jadi data di sini yang diambil dari tepi atas. Tepi atas dari tabel yang awal. Nah, lalu untuk frekuensi kumulatifnya bagaimana cara mencarinya? Nah, sekarang cek di tabelnya. Di kelas pertama itu adalah benda yang panjangnya 119 sampai 127, ada 3. Artinya ada 3 benda panjang yang kurang dari 127,5. Berarti di sini di kelas pertama diisi 3. Selanjutnya kelas kedua itu adalah panjang benda yang 128 sampai 136, ada 6. Sementara di frekuensi kumulatifnya, yaitu berapa banyak benda yang kurang dari 136,5. Artinya, berarti ada 6 ditambah 3, yaitu 9. Kelas ketiga, berapa banyak benda yang kurang dari 145,5. Berarti ada 10 ditambah 6 ditambah 3, atau 19, dan seterusnya. Jadi kalau kita dapatkan hasilnya adalah 3, 9, 19, 20, 35, 38, 40. Nah, ada 40 yang kurang dari 181,5. Artinya semua benda panjangnya kurang dari 181,5. Setelah kita punya tabel frekuensi kumulatif, berikutnya kita gambar OGIF-nya. OGIF sama ngegambarnya. Sumbu X-nya itu tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas terakhir. Selanjutnya sumbu Y-nya frekuensi. Gitu ya. Ini tepi bawah mulainya dari 118,5 sampai 181,5. 118,5 kan 0. Ada 3 itu untuk yang 127,5, 136,5 itu 9, dan seterusnya. Lalu titik-titik koordinat itu kita hubungkan dengan sebuah garis atau kurva sehingga terbentuk OGIF positif itu nanjak gitu ya, naik ke kanan atas. Nah, ini untuk OGIF positif. Nah, sekarang kita ke OGIF negatif. Bagaimana dengan OGIF negatif? Kalau OGIF positif menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, jadi data pada tabelnya kita pakai tepi atas. Kalau untuk kumulatif lebih dari, data di tabelnya pakai lebih dari tepi bawah. Jadi kalian tuliskan di sini di tabel bantuan itu
tepi bawahnya dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Jadi di sini ada lebih dari 118,5, lebih dari 127,5 dan seterusnya. Sama ini pun. Ada berapa banyak benda yang panjangnya lebih dari 118,5? Karena tadi kita mengukur 40 benda dan 40 benda itu kan minimalnya aja 119 mm. Berarti semua lebih dari 118,5. Artinya ada 40 benda yang lebih dari 118,5. Sekarang ada berapa yang lebih dari 127,5? Berarti tinggal dikurangi 3, karena yang 3 itu panjangnya 119 sampai 127. Gitu ya. Jadi yang lebih dari 127,5 berarti 40 dikurangi 3, yaitu 37. Dan seterusnya ke bawah. Sehingga kita dapatkan 40, 37, 31, 21, 10, 5, 2. Setelah kita punya frekuensi kumulatif lebih dari, maka berikutnya kita buat dalam bentuk ogive-nya. Ogive-nya sama. Sumbu X itu tepi bawah kelas sampai tepi atas 118,5 sampai 181,5. Sumbu Y-nya frekuensi kumulatif, ya kita hitung 118,5 kan tadi 40, berarti titiknya di 40, 37, 31 dan seterusnya. Lalu hubungkan dengan kurva atau garis melengkung. Nah, ini yang disebut dengan ogive negatif. Jadi berkebalikan ya antara ogive positif dan ogive negatif. Gambarnya pun sama, berkebalikan. Kalau ogive positif dari kiri bawah ke kanan atas naik, nanjak. Kalau ogive negatif dari kiri atas ke kanan bawah turun. Nah, baik, untuk ogive demikian contohnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini Ibu rasa sudah cukup bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Ibu harapkan kalian bisa memahaminya. Jika ada permasalahan silahkan nanti diskusikan. Nah, berikutnya untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi ini, maka di sini ada soal latihan. Soal latihan yang pertama, dari data sebaran pengunjung perpustakaan selama 40 hari ini, kalian diminta membuat buah tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Selanjutnya histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nanti dari sini seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi buat tabelnya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Kalian hanya diminta menentukan berapa banyak kelasnya. Selanjutnya, tentukan batas kelasnya. Tadi batas kelas itu kan ada batas bawah, ada batas atas. Batas bawahnya mana, batas atasnya mana. Terus, tepi bawah, ada tepi bawah kelas atas, ada tepi bawah kelas bawah. Nah, supaya rapi, nanti buat dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya terus ke kanan ditambahin kolom-kolomnya dan seterusnya. Oke, pertemuan kita kali ini Ibu rasa sudah cukup. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan mudah-mudahan soalnya bisa kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.